Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu ya, terima kasih ya udah hadir hari ini. Nah hari ini kita bahas tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah di materi ini kita bahas tentang yang namanya menyusun anggaran Bu ya. Nah sebelum kita masuk menyusun anggaran kan kemarin kita sudah bahas yang namanya jumlah pemasukan dan pengeluaran. Nah, kemarin kan kita sudah bahas materi tadi kan sudah bahas tentang menyusun anggaran pengeluaran pemasukan. Nah, di sini kita menyusun anggaran. Tidak semua Bu ya, tidak semua pengeluaran itu harus dikeluarkan. Ya, tidak semuanya, apalagi kalau misalnya pemasukan kita terbatas. Maka dari itu kita harus berhemat, Bu ya. Nah, di sini kita kan bahas tentang menyusun anggaran. Menyusun anggaran, pengeluaran apa saja yang kira-kira memang dibutuhkan. Maka dari itu kita harus bisa bedakan nih Bu, masalah pemasukan, keinginan dan kebutuhan. Nah, kira-kira ibu-ibu tahu nggak kalau misalnya kebutuhan itu apa? Kebutuhan itu ialah kebutuhan yang dibutuhkan dalam sehari-hari. Kebutuhan yang dibutuhkan sehari-hari. Boleh, ada yang lagi? Ada lagi Bu? Untuk sekolah anak. Untuk sekolah anak, benar. Itu semua kebutuhan Bu ya. Kalau keinginan? Kalau keinginan semuanya keinginan, cuman tidak mencukupi uangnya. Kalau bisa kita jangan dipaksakan kan? Iya benar, kalau keinginan jangan dipaksakan. Pada dasarnya Bu, kalau kebutuhan itu sesuatu yang memang kita butuhkan. Jadi kalau misalnya tidak dipenuhi, maka akan mengganggu keberlangsungan hidup. Tapi kalau keinginan bisa ditunda. Bisa ditunda jika tidak kita kalau keinginan itu kalau misalnya tidak kita penuhi, itu tidak mengganggu kelangsungan hidup. Oke, paham sampai sini ya. Apa tadi Bu kalau kebutuhan? Penting-penting harus dalam kehidupan sehari-hari itu kan harus dipenuhi. Ya benar, kebutuhan saya harus dipenuhi. Kalau keinginan tadi bisa ditunda karena keinginan tidak terlalu mempengaruhi keberlangsungan hidup. Nah Bu, kita ada yel-yel nih Bu ya. Yel-yelnya itu kalau misalnya Reno bilang uang tidak cukup, ya diatur dong. Jawabnya kayak gitu Bu ya. Apa? Uang tidak cukup, Bisa diatur dong. Oke, makasih ya Ibu-ibu. Kita tepuk salut, jangan kita tepuk salut Bu ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, makasih Bu ya. Nah, di sini Reno sudah buat pengeluaran. Nih, kita ada kuis nih Bu. Kuisnya itu ini pengeluaran, ini kebutuhan dan keinginan. Kalau bayar listrik kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Kebutuhan. Cerdas ya. Uang jajan kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Keinginan. Oke, cek dulu ya. Bayar utang? Kebutuhan. Kebutuhan. Ada ragu-ragu nih. Kebutuhan Bu ya. Kan tidak dibayar malah uang. Tas sekolah baru? Kebutuhan. Kebutuhan. Arisan? Keinginan. Keinginan. Makanan dan susu? Kebutuhan. Kebutuhan. Perlengkapan mandi? Kebutuhan. Kebutuhan. Tabungan? Keinginan. Keinginan. Rokok? Keinginan. Keinginan tapi dibutuhkan bapak-bapak. Ya, ibu. Pulsa telepon? Kebutuhan. Kebutuhan. Gas? Kebutuhan. Nah, sebenarnya Bu, kebutuhan dan keinginan itu tergantung dengan kondisi masing-masing. Sebenarnya seperti itu. Tapi di sini kita lihat secara umum ya Bu ya. Bayar listrik sudah pasti itu kebutuhan. Karena kalau tidak bayar listrik, otomatis kita sehari-harinya pasti terganggu ya. Uang jajan kebutuhan atau keinginan? Keinginan tadi ya, itu benar. Uang jajan itu keinginan sebenarnya. Jadi itu bisa kalau misalnya sehari-hari nih anak kita dikasih 5.000,
tapi uang kita tidak cukup untuk 5.000 tadi, itu kan bisa dikurangi, tidak mempengaruhi anak tadi kan. Nah itu kalau bayar utang benar, itu kebutuhan, benar kata ibu tadi. Kalau misalnya tidak kita bayar, ya karena itu juga termasuk kewajiban kita. Tas sekolah baru, nah tas sekolah baru ini sebenarnya adalah keinginan. Kalau tasnya itu masih bisa atau masih layak dipakai. Tapi kalau misalnya memang tidak layak lagi dan memang membutuhkan yang baru, itu sebenarnya sudah jadi kebutuhan. Arisan itu sebenarnya sebagai kebutuhan. Karena apa? Karena posisinya itu sebenarnya sama dengan tabungan. Ya. Benar kan? Kalau arisan ini kan suatu sudah jadi kewajiban kita. Kalau misalnya kita ikut arisan, ada orang yang tidak bisa menyimpan uang sendiri, jadi mereka bayar, jadi mereka nyimpannya dengan cara arisan tadi. Makanan dan susu sudah pasti itu kebutuhan. Perlengkapan mandi juga. Tabungan, nah tabungan ini sebenarnya adalah kebutuhan. Karena apa? Bukan keinginan. Kalau keinginan kita nggak usah nabung lah, nggak apa-apa, nggak masalah, tidak masalah. Itu tidak boleh, Bu. Jadi harus kita ada yang namanya menabung, itu nanti akan kita bahas di materi berikutnya. Alasan kenapa kita harus menabung, ya untuk apa kita menabung, itu akan kita bahas di materi berikutnya. Ada lagi rokok benar itu keinginan sebenarnya. Tapi untuk bapak-bapak itu adalah kebutuhan. Tapi kalau misalnya rokoknya tidak dibeli, tidak dipenuhi, sebenarnya tidak mengganggu keberlangsungan. Hanya saja muka bapak-bapaknya yang agak manyun, yang agak gimana gitu ya. Benar, pulsa telepon apalagi di zaman yang sekarang ini itu serba membutuhkan kuota pulsa. Apalagi di zaman Covid, benar Ibu, untuk anak sekolah sekarang serba online, serba daring. Jadi itu sudah jadi suatu kebutuhan. Nah, gas sama kalau misalnya tidak punya gas, kita juga tidak bisa masak. Ya, nah ini tadi pengeluaran, kebutuhan dan keinginan. Nah, sampai sini Ibu ada yang ingin ditanyain? Ada yang tanya, Bu? Mau tanya? Boleh. Ibu? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kita bahas tentang ini. Reno cabut ya. Uang tidak cukup. Ayo, lupa. Ayo. Uang tidak cukup, ya diatur dong. Nah Bu, kita coba untuk buat anggaran bulanan keluarga Bu ya. Ini misalnya seandainya Ibu Lili ini punya penghasilannya 180.000. Terus Pak Ruslinya 480, jadi pendapatan total di rumah itu adalah 660.000. Nah ini Reno kosongin biar kita isi sama-sama. Kira-kira hasilnya akan minus atau bahkan lebih. Kalau misalnya kita buat uang jajan Dewi ini berapa Bu? Kira-kira anak Ibu deh, uang jajannya berapa kira-kira? Ini ukuran anak SMP. Si Dewi ini SMP Bu. 5.000. Oke, kita buat 5.000 Bu ya. Jajan Dewi tadi 3.000. Kurang lah. Kali 24 hari. Nah, 3.000 kali 24 berapa Ibu? Siapa yang pegang? Pegang handphone. 9.000. 92. 3 kali 4 12. 2 kali 3 2 kali 3 6 tambah 1 7 72.000. 72.000. Uang jajan Agus kurang 1.500. 1.000 Pak. 1.000 kali 24 jadi 54.000. Coba dulu dicoba. Tabungan Dewi ini sudah pasti Bu ya. Kalau tabungan kan sudah jadi ini 5.000. Susu Ita sudah dianggarkan 20.000. Tas baru Agus mau kita tambahkan atau malah ingin kita hilangkan? Hilangkan, karena mungkin tasnya masih baru ya.
Masak, ini keperluan dapur nih Bu, harus 450.000. Ini tidak tidak mau ini harus keluar. Listrik sama, itu harga listrik Bu Lili ini harga 20.000. Pulsa telepon 20.000. Perlengkapan mandi 25. Rokok si Bapak dihilangkan. Kalau dihilangkan nanti bapaknya marah-marah Bu. Ya, keluar ibaratnya ada masuk rumus. Nggak masuk hitungan ya. Iya, masuk hitungan tangga. Kalau bayar utang ini wajib Bu. Ini harus dikeluarkan 40.000. Arisan, kebetulan Bu Lili ikut arisan kelompok tani 20.000, sama arisan PKK dia 10.000. Ini kita jumlahkan Bu ya. 72.000 ditambah 24 berapa Bu? 96. 96 tambah 5.000 101, tambah 20 121, ditambah 450 121. Nah, 121 ditambah 450 berapa Ibu? 571 tambah 20 591 tambah 20 Jadi 200 berapa tadi? 591 tambah 20 610 ditambah 25 635 ditambah bayar utang 40.000 675 ditambah 30.000 705. Totalnya masih 705.000. Masih itu utang. Minus 705.000. Nah, ini masih minus. Dia masih Ibu ini Bu Lilinya masih terhutang Bu. Terhutang sebesar berapa Ibu? 660 dikurang 705. 45.000. Minus 45.000. Ya. Nah, di sini buktikan bahwa pengeluaran Ibu Lili ini masih besar. Masih harus ada keinginan yang harus dikurangi. Bisa jadi dari uang jajannya si Dewi, atau bisa jadi dengan pulsa teleponnya. Itu masih bisa kita kurangi. Ya Bu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kalau kita di rumah untuk menganggarkan anggaran bulanan, memorinya tidak cukup. Ini kita Pakai apa kau dulu? Pakai ini banyak bayar utang yang dikurangi. Ya, pakai apa dia dulu ya? Kira-kira dulu. Nah, dari sini Bu, ini adalah anggaran bulanan keluarga. Jadi ibu-ibu di rumah, kalau misalnya kita ingin menyusun anggaran bulanan, itu harus melibatkan semua keluarga. Ya, apa saja anggaran yang akan dikeluarkan dan apa saja yang harus dipenuhi. Ya Bu ya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan Ibu? Ada yang mau tanyain Bu? Yang mau ditanyakan tadi itu kan per bulan sama istri dan suami Ya. kerja. Sedangkan pengeluaran itu minus, utang sekian. Macam mana cara nak bayar utangnya bulan depan itu? Aku cari tambahan lagi, Nah, suami dan istri tadi. nah oke. Bagaimana cara menyiasati utangnya? Bisa jadi anggaran untuk bulan depan itu ada yang kita kurangi. Kita bisa kurangi dari anggaran bulan depan. Misalnya penghasilan Ibu Lili sama Pak Andi tetap nih 660. Kira-kira nih dari seluruh ini nih apa sih yang bisa kurangi? Bisa jadi dari uang jajan. Uang jajannya si Dewi tadi. Kan uang jajannya 3.000, bisa kita kurangi jadi 1.500. Ya Bu ya, itu bisa kita kurangi dari situ. Misalnya pulsa telepon juga. Kalau misalnya bisa kita kurangi di pulsa telepon. Jadi ada yang anggaran yang memang harus maka dari itu kita harus dengan keluarga itu harus disusun, memang benar-benar disusun. Misalnya bisa konsultasi dengan suami atau pasangan, Pak ini kita terhutang sekian nih, gimana besoknya, gimana bulan depan, itu bisa konsultasiin berdua dengan suami. Tapi ingat, kalau konsultasi berdua sama suami, kan nanti akan ada yang namanya selisih pendapat. Itu jangan sampai
kita berselisih pendapat dengan suami, dengan pasangan itu di depan anak-anak. Diusahakan diselesaikan berdua. Ya Bu ya. Nah, dari sini Bu ada mau tanyain? Kalau lagi nak bertanya, mari. Nah, ya itu Bu ya. Jadi intinya pemasukan ini bisa ada yang namanya naik, ada yang namanya turun. Maka dari itu kita harus sesuaikan apa-apa saja yang harus dikurangi atau ditambahkan. Ibu ya. Uang tidak cukup? Ya diatur dong. Oke Bu ya, tepuk salut untuk kita semua Bu ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke Bu ya, makasih untuk materi hari ini. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang mengendalikan anggaran. Ini Rena cukupkan sampai di sini. Rena mohon undur diri. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi, itu bisa ditanyakan setelah sesi ini selesai. Gitu ya. Rena undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.